Pembelajaran hari ini kita sudah memasuki tema 6, subtema 4, subtema terakhir ya. Di subtema 4 ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, dimulai dari kita akan belajar tentang perubahan wujud benda cair atau wujud air ya. Air dapat mengalami perubahan wujud jika air tersebut dipanaskan atau didinginkan atau mengalami perubahan suhu. Jika air didinginkan, air dapat membeku dan menjadi es batu. Di rumah kalian ada, kalian punya kulkas kan ya? Nah, di kulkas itu ada bagian yang namanya freezer. Nah, di situ jika air diletakkan di dalam freezer, maka dia akan membeku karena suhunya air mendapat suhu yang sangat dingin hingga 0 derajat Celcius. Dan di situ air akan menjadi beku. Nah, jika es batu atau air yang sudah membeku diletakkan di luar dan dia mengalami perubahan suhu, maka es itu akan kembali mencair. Nah, lihat gambarnya ya. Kalau ada es batu ditaruh di luar, dilepaskan dari freezer, kemudian dibiarkan di luar, maka es batu itu akan kembali menjadi air yang disebut mencair. Nah, beda lagi jika air dimasak, terus mendidih, kemudian ada uap di situ. Nah, ini disebut menguap. Perubahan benda cair menjadi benda gas ya. Jadi uap ini kan benda gas ya. Kalau air dipanaskan mendidih, maka dia akan mengeluarkan uap air. Nah, proses seperti ini disebut menguap, yaitu benda cair atau air berubah menjadi benda gas atau menjadi uap. Nah, bagaimana jika uap air yang dimasak kemudian menguap, kemudian uap airnya ini kita tangkap dengan piring di atasnya. Tangkap dengan piring. Nah, apa yang akan terjadi? Maka pada permukaan piring ini akan timbul titik-titik air. Dan titik-titik air itu akan menetes. Nah, akan menetes jika kita tampung di gelas. Nah, ini akan mengisi gelas lagi menjadi air lagi ya. Nah, inilah yang disebut proses mengembun. Nih, uap air jika menempel pada benda maka berubah menjadi titik air yang disebut embun. Proses perubahan tersebut disebut mengembun. Nah, ini dia mengembun. Titik-titik air ini disebut embun. Nah, lama-lama titik air ini akan jadi air. Nah, kalau ditampung di gelas ini akan berisi air kembali ya. Nah, jadi Ananda, air itu bisa mengalami perubahan bentuk dan perubahan bentuk itu pada akhirnya bisa menjadi air kembali. Nah, kita lihat kesimpulannya dulu di sini. Benda cair atau contohnya air, jika didinginkan dia akan berubah wujud menjadi padat. Dari benda cair menjadi padat. Contohnya dari air menjadi es beku. Nah, proses dari benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Nah, sekarang sebaliknya, dari benda padat berubah lagi menjadi ke bentuk cair, itu disebut mencair. Contohnya apa yuk? Es batu jadi cair kembali. Mentega padat dipanaskan jadi cair ya. Nah, yang ini yang membeku apa contohnya selain air jadi es batu? Agar-agar ya. Agar-agar yang dimasak masih dalam bentuk cair ketika panas. Nah, ketika dingin agar-agar itu menjadi padat ya. Perubahan wujud benda cair selanjutnya. Dari benda cair berubah menjadi benda gas. Kalau dipanaskan, menguap ya. Tadi contohnya air yang dididihkan, dimasak terus, air itu mengeluarkan uap air. Nah, dari cair, uap air itu kan wujud bendanya gas. Jadi dari air jadi cair menjadi benda gas. Nah, proses ini disebut menguap. Nah, sebaliknya dari benda gas
kembali lagi menjadi benda cair itu disebut mengembun. Oke, bisa diingat ya, cair menjadi padat membeku, padat menjadi cair mencair. Cair menjadi gas itu menguap, gas menjadi cair itu mengembun. Nah, gimana? Udah bisa dipahami ya perubahan benda cair ya? Perubahan air, wujud air sudah bisa dipahami. Nah, ini materinya dibaca lagi, oke? Nah, untuk membuktikan, Ananda bisa mencoba di rumah, ya. Perhatikan buka freezernya ibu. Adakah di situ air yang sudah menjadi es batu? Kalau ada, diambil es batunya, dibiarin di luar. Apakah dia mencair? Atau kalian mau mencoba membuktikan tentang proses mengembun, menguap? Nah, ketika ibu masak air, kalian perhatikan airnya. Apakah ada uap keluar ketika air mendidih? Kemudian kalau ada uap keluar, ayo tangkap pakai piring. Apakah di situ akan muncul titik-titik air di piring? Dan kemudian titik-titik air apakah menetes menjadi air? Kalian bisa tampung di piring, di mangkok, atau di gelas. Oke, kalian bisa mencoba di rumah. Selamat mencoba dan selamat belajar.